Cek, sambil cek koneksinya dulu ya. Oke, selamat malam Mas Torus, apa kabar? Udah jam 8, oke. Yang udah merapat, thank you, udah merapat di sini. Malam ini kita lanjut lagi nih, sesi malamnya dari ID Derms Indonesia. Malam ini kita juga sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik di bidang dermatologi. Dan malam ini kita bakalan ngobrol soal flat leaf, atau kalau sering disebut juga tanam benang. Mungkin sebagian udah pernah menjalani, tapi mungkin sebagian besar juga baru cuma pernah dengar-dengar aja. Nah, malam ini kita bakalan ngomong-ngomong nih tentang segala macam lah, tentang dari A sampai Z tentang tanam benang ya. Terus, oke, sambil nunggu nih, malam ini saya nggak akan banyak ngomong, karena hari ini nanti saya akan dibantu sama narasumber yang jelas lebih expert di bidangnya. Oke, sebentar. View. Dan narasumbernya adalah salah satu senior saya juga, salah satu SPKK paling hits. Selamat malam, Dr. Diki. Malam, Dr. Reza. Sudah berapa purnama ini kita nggak bertemu? Mungkin ribuan purnama ya. Ribuan purnama halal ya. Halal di IG dulu. Apa kabar GBK? Masih berlanjut? Baik, nanti kita teruskan di belakang ya soal GBK ya, kita ngomongin orang. Oke, Jogja gimana? Aman nggak sih? Praktek nggak sih? Kalau Jogja karena nggak ada PSBB ya, jadinya nggak ada tapi ya. kemarin Sultan marah loh, Sultan. Gara-gara yang orang pada menutup ngumpul Malioboro itu kan. Iya, gara-gara pada ngumpul di Malioboro. Ya masih pada banyak yang nakal sih, mungkin dari orang-orang luar kan. Tapi praktek klinik jalan ya di Jogja selama ini? Iyalah, jalan ya? dan aku pun kayak di rapid seminggu sekali. Oh iya ya. Tapi masih negatif. IgG-nya belum ada juga. Negatif semua sih. Se-IgG masih negatif semua ya. Berarti masih bisa kena juga sebenarnya kan ya? Ya masih bisa, makanya karena kan IgG-nya juga, aku malah berharap tiba-tiba IgG-nya positif kan berarti udah imun. Iya, berarti lega kan kalau udah IgG positif. Iya, kalau IgG udah positif ya imun berarti. Oke. Ini kayaknya udah lumayan rame yang ngumpul nih. Kalayak udah berkumpul. Oke, sambil saya perkenalan dulu ya. Jadi ini topiknya hari ini adalah tentang flat leaf. Terus jadi semuanya nanti silakan merapat ke sini. Saya nggak akan ngomong banyak malam ini. Saya akan dibantu oleh senior saya nih di bawah, Dr. Diki. Ini adalah Dr. Diki Prawiratama, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin. Beliau ini adalah senior saya sewaktu di S1, selanjut sampai pas di PPDS ya dok ya. Jadi Dr. Diki ini adalah... Juniorku atau kamu ya? Oh iya, benar. Iya, betul. Oh iya, kamu bawahku persis. Jadi Dr. Diki ini adalah alumni dari S1 program pendidikan dokter sekaligus program pendidikan dokter spesialis dermatologi dan venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dr. Diki ini, kalau yang belum tahu, dia base-nya ada di Jogja dan sekitarnya. Jadi para masyarakat Jogja udah jelas tahu kemana kalau mau pergi perawatan. Di luar itu juga, Dr. Diki juga kayaknya sering melanglang buana ya, terbang-terbang kemana-mana, masih ngisi acara, training dan sebagainya. Dan Dr. Diki ini pembicara yang paling pas nih buat show kita malam ini, karena Dr. Diki ini adalah salah satu expert di bidang estetik dermatologi kan ya, mau di bidang filler dan juga tanam benang yang bakalan kita omongin nih pada malam hari ini. Gitu. Nah, Dr. Diki, kita ini malam ini kita mau ngomongin soal flat leaf. Kayaknya kan kemarin juga banyak yang sempat nanya-nanya juga di komen untuk buat dibahas itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih dok, untuk introduction ya. Kalau misalnya
pengalaman saya nih dok, kalau di klinik, kalau pasien itu datang, mungkin mereka belum pernah kayak filler, tuh belum pernah botox, mereka juga belum pernah. Tapi walaupun mereka itu belum pernah, biasanya itu kalau botox atau filler, mereka paling nggak sudah punya gambaran gitu loh. Jadi kalau walaupun kadang-kadang nggak terlalu benar juga ya, makanya kalau botox disuntik, ada jarumnya, ada syringe-nya, kalau filler juga disuntik, buat mancung, buat segala macam. Nah, tapi kalau tanam benang atau thread lift ini, biasanya tuh banyak orang tuh masih belum ada bayangan sama sekali nih. Thread lift tuh gimana, tarik benang, apalagi tanam benang, itu sebenarnya sama atau enggak. Mungkin Dokter Diki bisa nggak kasih gambaran dulu tentang thread lift tuh kayak apa sih? Oke, jadi aku mulai dari garis besarnya dulu ya, Dokter Reza. Jadi gini, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu memang kebetulan hanya ada istilah thread lift ya. Sedangkan kalau kita ejawantah dalam bahasa Indonesia, EYD. EYD-nya itu jadi ada tarik dan ada tanam benang gitu loh. Tapi pada prinsipnya tindakan thread lift adalah suatu tindakan untuk implantasi ya. Implantasi itu menanamkan benang dengan tujuan untuk merangsang pembentukan kolagen dan juga untuk melakukan tarikan pada area-area yang sagging. Nah, jadi kita bisa bagikan menjadi kedua. Jadi kan tadi aku udah bilang tuh yang pertama tanam benang. Kalau tanam benang berarti memang kita tujuannya itu bukan untuk lifting banget di awalnya, tetapi lebih ke arah untuk rejuvenasi, jadi produksi kolagennya dulu. Sedangkan kalau misalnya tarik, ya otomatis dari katanya tarik ya berarti untuk narik muka, kayak gitu. Nah, istilah tarik sama nanam ini kan berarti kan sebenarnya kesamaannya kan benangnya sama-sama pasti diletakkan di bawah kulit kan, bukan di atasnya kan. Sama-sama pasti di bawahnya kan. Nah, jadi terus antara dia kita mau tarik benang atau nanam benang, nah benangnya ini sebenarnya sama nggak sih? Kalau itu berarti kita berbicara tentang bahan dari si benang ini ya. Jadi bahan benang itu ada beberapa macam di dunia ini. Jadi ada 3 besar sebetulnya ya. Kalau misalnya saya bisa bilang itu adalah PDO, PLLA, dan PCL. Itu kalau misalnya buat teman-teman yang non-dokter mungkin bingung. Tapi pada prinsipnya mereka ini itu sebetulnya dikembangkan dari benang yang dipakai untuk operasi pembuluh darah di jantung gitu loh. Jadi sebenarnya itu sudah dari dulu tuh benang ini tuh sudah dipakai gitu loh. Cuma dimodifikasi sedemikian rupa terus digunakan di wajah gitu. Ukurannya berarti juga beda-beda ya itu ya. Ada speknya sendiri-sendiri ya. Ukurannya beda-beda tergantung tergantung kebutuhan. Jadi ukuran baik ketebalan si benang maupun panjang si benang itu berbeda-beda, dan masing-masing dari 3 jenis tadi itu, dari PDO, PLLA maupun PCL, itu juga memiliki klasifikasi sendiri-sendiri, kelebihan dan kekurangan, dan juga ada jangka waktu hancurnya di dalam tubuh itu juga beda-beda banget sih sebenarnya. Oke, berarti itu udah jelas ya, kita udah dapat gambaran kan sedikit tadi tentang benang itu kayak apa, ini kira-kira itu bakalan diapain tuh muka kita. Nah, berikutnya nih dok, kalau di wajah ya, kita ngomongin wajah ya, fokus di wajah aja. Areanya, tapi sebelum area deh, sebenarnya kalau tanam benang, jadi sebenarnya secara teori nih, kalau kita melakukan itu dengan benar, sebenarnya tujuan apa sih yang kita harapkan dari tanam benang itu? Indikasinya itu sebenarnya buat apa sih? Oke, jadi indikasi awalnya tuh sebetulnya begini. Jadi awal-awalnya dulu tanam benang itu diciptakan itu dengan tujuan untuk membantu beberapa pasien yang sudah mengalami sagging atau melorot lah kasarannya kulitnya ya. Turun tapi ya. Mereka turun, dan biasanya tapi mereka mungkin tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk kalau misalnya operasi. Dan 2, mungkin mereka takut operasi. Biasanya memang itu sebetulnya dari kayak artis-artis gitu loh. Mereka kan sometimes mereka don't have time berminggu-minggu downtime-nya. Nah, itu makanya dia diciptakanlah si benang ini untuk sebetulnya itu tadi melakukan tindakan lifting atau penarikan tetapi dengan efek seminimal mungkin dan pasien bisa langsung aktivitas gitu. Oke, pasien kan juga sering tanya, misalnya kita mau tawarin tanam benang itu, terus sebenarnya sama kalau kita filler, itu sebenarnya beda jauh atau enggak sih? Kan sama-sama kadang-kadang ditawarin buat ngencengin kulit, kadang-kadang pakai filler buat ngencengin, kadang-kadang ditawarin pakai benang. Sebenarnya sama atau beda ya?
Kalau saya bilang sih itu adalah suatu hal yang cukup berbeda walaupun tujuan akhirnya sama ya. Jadi misalnya dengan filler juga mungkin bisa kita akan mencapai apa namanya kita narik kulit yang melorot lifting effect. Tetapi sekuat-kuatnya filler karena seperti katanya fill ya mengisi. Nah, dia itu pasti dia kalau misalnya memang di sini contohnya di sini udah saking jatuhnya sekuat-kuatnya kita narik di pipi, dia nggak bakal bisa pakai filler gitu kan. Otomatis bayangkan kalau misalnya kita pakai benang otomatis akan lebih kuat. Jadi sih memang sebenarnya baik tindakan filler maupun benang itu mereka saling melengkapi gitu loh. Jadi kadang orang habis di benang kan, mungkin di sini di benang terus tiba-tiba ada area yang terlihat lebih cekung atau cowong, nah itu bisa ditambahin dengan filler gitu sih. Jadi mereka apa ya kalau dibandingkan untuk kemampuan nariknya ya otomatis akan jauh lebih kuat benang karena kan benang ya memang narik gitu. Tapi kalau misalnya kemampuan mengisi, kadang kan ada pasien tuh tanya, dok saya punya kantung mata ini mau dibenang aja. Nah itu agak nggak make sense gitu loh karena daripada dibenang, kalau misalnya kantung mata itu kan dia cekung, ya itu lebih bener di filler gitu sih. Filler. Berarti bukan berarti pasien datang terus langsung datang ke dokternya, nodong minta mau di thread lift, mau siap bayar berapapun, belum tentu langsung kita terima ya, berarti belum tentu langsung kita kerjain ya. Kita lihat-lihat Ya, juga jadi ya, sesuai indikasi benar-benar. atau enggak kan. Jadi memang tergantung ya itu tadi makanya sebagai dokter kita harus jeli-jeli banget sebenarnya kita ngelihat matiin aja ya kayaknya ya ring lightku terang banget mukanya. Jadi kalau jadi kalau misalnya apa namanya kita pasien datang itu memang yang pertama harus dilihat dulu sebetulnya kebutuhannya itu apa karena tidak semua hal itu bisa dibenerin dengan benang dan tidak semua hal itu juga bisa dibenerin dengan filler gitu loh. Jadi kalau misalnya pasien ya harusnya ya nurut gitu loh sama dokternya karena kan dokter nanti yang akan sebenarnya ngelihat mukanya itu perlunya apa gitu. Oke, itu ya buat yang kemarin tanya-tanya, sempat tanya juga di komen-komen. Jadi konsultasi itu penting ya. Jadi kita misalkan kita bisa menilai dengan jelas kebutuhan mukanya itu sebenarnya apa. Jangan malah makin dibenang malah makin nggak jelas nanti bentuk mukanya kayak gitu. Bener. Oke, itu tadi indikasi. Kalau sekarang kalau di muka, kalau mungkin dari pengalaman Dokter Diki yang udah sering banget melakukan, paling banyak itu permintaan contoh-contoh area muka yang bisa dibenang itu mana aja sih? Sebetulnya kalau hampir seluruh tubuh itu sebetulnya bisa ya dari muka, payudara, bokong, kaki pun sebenarnya bisa gitu loh dilakukan tindakan benang itu. Nah kalau misalnya kita berbicara di muka, memang yang paling sering itu permintaan pasien itu karena itu tadi misalnya dia yang pertama ya, misalnya karena dia sudah menua nih, melorot pipinya. Nah, melorot pipinya itu dia pengen ditarik biar lebih kelihatan apa namanya apa ya, nggak kelihatan tua lah. Jadi kan garis senyum sama garis di sini marionet ya kita bilangnya ya, garis marionet sama garis senyumnya itu dia lebih keangkat seperti ini. Itu yang pertama, biasanya pasien-pasien yang 40 atau 50 something. Tetapi terkadang ada juga nih pasien yang usia 25 tahun kayak gitu pengen dibentuk untuk jaw-nya. Karena sejujurnya jaw saya ini saya lebih dibenang ini daripada di filler. Jadi saya itu bentuk hasilnya jaw ini benang ya. ini hasilnya benang. Ini muka saya ini udah banyak banget benangnya. Gitu. Susuk. Jadi kalau biasanya pasien-pasien yang masih muda, umur 25-an itu lebih ke arah untuk bentuk jaw habis itu atau ngecilin pipi. Misalnya dia pipinya tuh tembem gitu kan, terus habis itu pengen dibuat lebih V-shape karena kan K-pop ya, semuanya pengen mukanya tuh V-shape kayak begitu. Atau hidungnya ditinggiin tetapi dia tidak mau mengambil resiko dengan filler misalnya. Karena kan filler kan salah satu resikonya mungkin bisa kebutaan, fillernya makin bleber. Nah benang itu lebih agak sedikit lebih safe dibandingkan filler. Tetapi ya juga sesuai indikasi juga sih dok. Oke, tadi juga ada yang nanya kalau double chin bisa nggak itu ditarget pakai benang? Oh bisa, jadi double chin itu contoh paling simpel sebetulnya saya ini punya double chin ya. Jadi kalau misalnya saya tarik ya ini saya udah dipasang benang, tapi kalau saya tarik tuh chin saya segini. Nah, tapi kan nggak kelihatan sama sekali karena lemak. Saya kurang ajar. Ya, dulu tuh kita berdua sama-sama gendutnya soalnya. Jadi ini aku tarik benang di sebelah sini, jadinya dia bener-bener hilang gini sebenarnya si double chin-nya.
Berarti di bawah sini ya, di bawah rahang Jadi itu ya di dipasang sini di di situ bawah kan. rahang itu kita Hmm, tarik jadi hmm, kayak dilipat gini loh. Jadi kulitnya itu ke hmm, sini hmm, gitu. hmm. Itu juga bisa. Bisa ya. Kalau Mm-mm. daerah-daerah sini atas-atas bisa dibenang juga nggak Oh, sini? bisa. Kayak contoh alis saya ini tinggi bukan karena botok sebenarnya. Jadi saya di sini saya pasang thread gitu loh. Jadi Ada eh benang juga di situ ya. uh, uh, kamu ketawanya kayaknya menghina Anda ya. Awas lo besok 10 tahun lagi minta gue pasang benang. Jadi Jadi terkuak semua kan malam ini benang-benangnya. jadi terkadang kan orang tuh kan pengen ya maksudnya itu foxy eye gitu loh. Jadi pengen matanya Ah, tuh kelihatan kayak shy cat gitu loh. Jadi ah. malu-malu kucing. Nah, itu kita bisa tarik begini gitu loh. Nah, ini kan dulu kan ya Anda kan tahu lah ya. Anda kan bersama saya dari 2006 ya judulnya tahu lah muka aku dulu kayak mana gitu kan. Mataku kan Hmm, nggak hmm, seblok hmm. ini gitu. Hmm. Oke, gitu ya. Ah, Ini ah. macam-macam ini kita udah dapat gambaran banyak nih kalau di muka yang bisa dibenang itu mana aja. Nah, Mm, 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 terus mm, mm. eh tadi hidung udah ya, hidung Mm, bisa mm. untuk mancungin banget nggak kalau orang request datang minta jadiin mancung kayak gitu? Kalau untuk mancungin banget sih sebetulnya enggak juga ya karena begini karena Mhm. benang itu kan rigid tidak seperti filler. Kalau filler itu lebih fluid jadi kita bisa nge-shape-nya itu dengan kayak lebih bagus dinamis gitu loh. Nah kalau Mhm. benang kan memang bentuknya kan saklek jejek gitu lah kasarannya. Nah kalau buat Mhm. hidung mungkin dia bisa membantu untuk meninggikan daerah batang sebelah sini. Tetapi kalau misalnya untuk bikin daerah ini. Kalau misalnya saya lihat dari samping ya daerah sini ini itu Mhm. pakai benang itu bakalan susah banget. Itu akan lebih lebih make sense pakai filler. Jadi biasanya memang kita kombinasi antara kayak di sini ini benang, yang di sini ini Mhm. sebetulnya dia filler kayak gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke, berarti hidung bisa, V-shape juga bisa. Itu mungkin nanti buat Mm-mm, yang mm-mm, nonton bisa kasih gambaran buat kalian. Sekarang berikutnya nih pertanyaan juga yang salah satu yang bikin orang itu takut atau maju mundur lah kalau antara dia mau mm-mm, dibenang atau enggak itu udah parno duluan. Satu, takut sakit dibenang. Menurut mm-mm. mereka nih. Dua, eh, Takut mereka harga. nggak tahu nih, mahal juga sih pastilah orang. Kalau perlu nawar mau dibenang ya kan. Nah, terus tapi dari safety-nya biasanya Mm-mm. seaman apa sih sebenarnya prosedur thread lift untuk muka ini? Kalau dikerjakan dalam setting klinik dengan dokter yang memang berpengalaman itu bakalan aman banget. Tetapi kalau misalnya yang ngerjain itu bukan yang berpengalaman, apalagi non medis, itu karena saya banyak banget loh dapat rujukan misalnya pasang benang di hidung jadi infeksi lah atau pasang benang di Hmm. pipi itu alih-alih pipinya bagus dia malah kayak busuk, ada busuknya itu sepanjang benangnya karena terjadi infeksi karena Hmm. dipasang di Hmm. salon kan sterilitasnya nggak benar. Jadi bukan bermaksud nakut-nakutin, tapi memang benang itu efek sampingnya lebih hampir-hampir kayak filler lah sebetulnya. Kalau filler itu mematikan jaringan, ya benang itu juga bisa seperti itu kalau salah masangnya. Jadi itu tadi efek sampingnya itu devastating atau sangat merusak kalau misalnya tidak dikerjakan dengan profesional. Dan benerinnya juga nggak terlalu gampang lagi ya kalau udah sampai kayak Jauh gitu ya. lebih susah, jauh lebih susah. Kalau Jauh lebih misalnya susah ya. misalnya filler kita filler di dagu terus agak menceng atau filler di pipi agak migrasi ya. Oh ya teman-teman, migrasi filler bukan mutasi filler. Dari kemarin mutasi aja sih tanya ya. Nah itu Emangnya misalnya kalau corona filler pasti. migrasi, iya kan kita X-Men. Nah kalau misalnya aduh jadi mau bilang mutasi lagi gue. Kalau misalnya migrasi itu filler tinggal dihancurin itu bisa. Tapi kalau benang sekalinya sudah salah masangnya kita nggak bisa apa-apa gitu loh karena benang nggak bisa Ah, diambil semudah ya itu ya. gitu kan. Kadang harus dibedah dulu gitu. Ini ada sekalian mumpung kebaca nih ada yang nanya, Mm-mm. kalau dibenang buat bikin bikin lesung pipit atau bikin bikin kempot itu gimana menurut dokter? Itu sebetulnya bukan pasang benang, tetapi lebih ke arah jadi di pipi itu ada beberapa layer otot ya kan. Nah jadi lesung pipit itu terjadi ketika kita tersenyum, harusnya otot tersebut akan terjadi lipatan. Nah kayak kamu kan ada lesung pipitnya. Coba dokter Risa senyum. Ada Nah tapi kalau ada nggak senyum hilang kan. Nah itu ya. itu kalau itu yang benar itu seperti itu. Akan tetapi kalau di benang ya
diem mau senyum lesung pipitnya ada terus gitu loh. Jadinya kalau kalau saya sih personally saya nggak suka bikin lesung pipit pakai benang karena diem ada lesung pipit, senyum ada lesung pipitnya kan kelihatan palsu. Kayak gitu. Mm-mm. Oke, Bisa sih bisa, tapi nggak bisa natural ya. gitu. Bisa. Oke, terus pertanyaan lagi. Benangnya Mm-mm. itu ketika dia sudah tertanam di bawah kulit, dia itu Mm-mm. bakalan stay di situ terus atau apakah dia akan terserap menjadi menyatu dengan jaringan sekitarnya atau gimana? Oke, jadi ini buat biasanya yang agamis ya, terkadang kan mereka agak ragu bahwa untuk masang benang itu kayak masang susuk gitu kan dosa gitu kan masuk neraka, nah itu jadi tidak perlu khawatir sebetulnya guys bahwa pasang benang ini bukan melebur menjadi daging tidak, jadi benang itu nggak jadi daging, jadi nggak bakal kamu masuk neraka gara-gara si benang itu, insya Allah gitu loh. Insya Jadi si Allah. benang ini, jadi benang ini tepatnya dia akan merangsang ada beberapa sel di tubuh kita yang memproduksi kolagen untuk mendekati si benang. Nah, nanti sel-sel ini akan memproduksi kolagen. Terus kalau benang ini sudah selesai kerja, dia itu hancur menjadi gas dan cairan gitu loh. Jadi nggak terserap di dalam, nggak jadi daging, enggak. Jadi dia tuh jadi gas dan cairan gitu loh. Jadi akan dikeluarkan oleh tubuh sebetulnya. Nah, nanti yang bertahan itu adalah sisa dari pembentukan kolagen yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Oke. Oh, bro, masih berhubungan sama yang tadi. Berarti kan si benang itu kan ada umurnya kan ya, ada usianya di situ kan ya. Menurut dokter biasanya bertahan tuh berapa lama dia si benang itu efeknya? Tergantung apa namanya, tergantung jenisnya benang. Misalnya ambil contoh benang PDO. Benang PDO itu antara 6 sampai 8 bulan. Kalau PLLA kurang lebih 12 bulan. Kalau yang paling bagus, yang paling baru PCL itu sampai 2 sampai 3 tahun sebetulnya. Jadi tergantung bahan pembuatnya dan itu nanti akan mempengaruhi harganya sebenarnya. Oke. Berarti tergantung durasinya bisa lama ya, lebih dari setahun berarti ya. Ntar Itu lo koneksinya nih disuruh kayaknya buka nih si apa sama Axel dokter nih. Yuda tuh? Nggak tahu nih dokter Yuda. Aduh, mohon maaf dokter Yuda. Kita fokus dulu di sini ya. Nah, oke. Nanti lagi lah kalian ini. Nah, setelah tadi berapa lama, itu sebenarnya pertanyaan lagi, ada nggak sih batas di mana misalnya saya habis narik benang di daerah area sini, ada nggak sih batas limit kita tuh bisa berapa kali di sini atau bisa diisi ulang terus tuh benang selama kita masih oke jaringannya? Bisa diisi ulang terus selama jaringannya masih bagus. Jadi terkadang kalau misalnya sudah beberapa kali, karena begini, kalau misalnya pasien sudah sering banget pasang benang, itu nanti dia tuh mukanya kan akan terbentuk seperti jaringan parut ya, jaringan parut di dalam kulit. Nah, jaringan parutnya ini kalau sudah terlalu banyak, itu biasanya karena pemasangan benang yang tidak baik dan benar ya, dia nggak bisa dipasang lagi gitu loh. Jadi pada makanya itu tadi kembali lagi harus cari dokter yang benar-benar jago pasang benang, nggak asal bisa pasang, karena bisa pasang belum tentu dia ngerti efek samping ke depannya. Mungkin sekarang 2 tahun 3 tahun bagus, tapi nanti 5 tahun ke depan kok di benang kok udah nggak ada hasilnya. Nah, itu bisa jadi karena terbentuk jaringan parut yang tidak sesuai dengan anatomi wajah. Oke, itu ya penting banget mesti diperhatiin tuh. Terus kalian lagi, selain tadi mungkin dokter Diki udah bahas sedikit efek sampingnya, misalnya pernah infeksi atau malah jadi asimetris. Terus efek-efek samping apa lagi sih yang calon pasien nih mesti tahu? Yang mungkin Efek dari benang samping ini. Efek samping lain itu yang paling sering itu adalah infeksi, dokter. Jadi infeksi itu terjadinya ya lumayan banyak gitu ya, karena itu tadi banyak yang apa namanya pasangnya itu, jadi kita tuh kayak masang benang itu seperti kita itu operasi kan ya, operasi kan kita menggunakan benang juga ya kan, kalau misalnya kita jahit gitu ya kan kita harus menggunakan cara yang steril. Nah itu seringnya itu ketika masang itu nggak steril gitu loh dok, jadinya dia infeksi. Itu yang paling sering setelah itu tadi, kalau misalnya jaringan parut itu ya infeksi. Tapi nggak sampai, misalnya kalau filler kan kita harus ngejelasin juga kan, kadang-kadang bisa menyebabkan kebutaan. Nggak ada yang sampai se ekstrim itu, kelihatannya nggak ada ya kalau benang.
Oh, nggak ada. Kalau kalau benang itu bukan kebutaan, tetapi kematian jaringan itu bisa, atau kerusakan jaringan parah itu bisa. Jadinya kayak cacat gitu loh, itu juga bisa. Oke. Mm -mm, mm -mm, mm Terus -mm. kita udah tadi udah ngomongin benang bisa diapain aja. Nah, kalau menurut Dokter Diki, Mm -mm, kriteria pasien yang paling cocok buat melakukan prosedur benang dan mm -mm. sebaliknya kriteria pasien yang kontraindikasi. Ini sebaiknya nggak dibenang nih. Ini kayak apa sih kita milah-milahnya? Oke, jadi yang pertama itu pasien yang cocok itu adalah sebetulnya usianya kalau saya adalah harus di atas 20 tahun. Kalau masih di bawah 20 tahun, Oke. saya nggak menyarankan misalnya termasuk mau kayak pasang benang hidung apa segala macam karena kan jaringan di kulitnya itu kan belum belum stabil ya. Kalau udah 20 Hmm. something itu biasanya sudah stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien yang ideal itu adalah memang pasiennya ini memiliki permasalahan yang bisa dibenarkan dengan benang gitu loh. Bukan misalnya itu tadi pasien datang dengan dia cekung bawah matanya tapi dia memaksa benang, ya otomatis kan itu bukan masalah yang bisa dibenerin dengan benang. Jadi memang sesuai indikasi dulu, misalnya untuk benerin pipi atau misalnya nambah tinggi hidung kayak begitu. Nah, itu pasti apa kandidat pasien yang yang layak untuk dilakukan tindakan benang. Kalau yang tidak layak itu pasien yang apa? Pasien yang sebelumnya sudah pernah dipasang benang berkali-kali di tempat yang sama, terus habis itu tapi kulitnya sudah mulai terasa mengeras kayak begitu loh. Hmm. Nah, itu tidak udah tidak bukan bukan kandidat yang bagus. Dan satu lagi adalah pasien dengan keinginan yang berlebihan. Jadi misalnya dia Oke. mau Ya. pasang benang tapi tiba-tiba pengen jadi muka kayak saya gitu, ya susah karena kan dia mungkin lebih cakep Susah dari ya, saya berat ya. gitu. Gue ngehina diri sendiri loh ini. Tadi sekalian tadi ada yang nanya, kalau kalau saya punya riwayat atau resiko keloid, boleh nggak dibenang? Antara boleh sama tidak. Jadi asal Mhm. dilakukan tindakannya itu dengan teknik yang baik, teknik yang benar, sebetulnya tidak akan menyebabkan keloid, itu dia ya. Jadi keloidnya itu biasanya terjadi di pemasangan benang yang habis itu terjadi infeksi. Nah, itu Hmm. dia. Kalau misalnya masangnya benar sih nggak bakal jadi keloid gitu loh, nggak masalah sama sekali. Jadi bisa ya. Kalau alergi, Mm-mm. ada nggak reaksi alergi terhadap komponen tubuh benang? Sebetulnya benang itu kan dia adalah generasi polimer ya. Generasi polimer seperti kita tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa si benang ini itu sebenarnya adalah untuk operasi pembuluh darah jantung. Jadi sebenarnya dia tidak akan menimbulkan reaksi penolakan dari tubuh. Nah, reaksi penolakan dari tubuh itu biasanya terjadi kalau misalnya ada infeksi gitu. Jadi alerginya itu bukan alergi semata-merta karena si benangnya gitu loh, karena tapi infeksi. Karena sejauh ini saya belum pernah mendapatkan satupun laporan alergi terhadap benang yang memang murni Belum alergi ada sama ya. benangnya. Jadi alerginya itu terpicu karena itu teknik pemasangannya yang kurang baik. Berarti fokusnya itu sebenarnya di prosedurnya itu ya, untuk pencegahan infeksinya itu ya yang penting banget ya. Jadi memang selama prosedural itu memang sangat-sangat penting. Jadi nggak bisa yang main-main gitu loh. Hmm. Oke, Mm-mm. ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Kalau Mm-mm. prosedurnya sakit atau enggak ya? Kalau prosedurnya, halo Keputus. Dokter Hmm. Reza, nampaknya Anda putus. Sudah nyambung? Nyambung ya? Oke, Oke, sambung nyambung tadi. nyambung. Kita udah Hmm. baikan. Hmm. Oke, Sakit jadi atau kalau enggak? misalnya prosedurnya sakit atau enggaknya itu sebetulnya dari skala 1 sampai 10 sih rata-rata pasien itu bilangnya kurang lebih 5 gitu loh. Hmm. Maksudnya gimana? 5 ini jadi karena nyerinya itu ketika kita injeksi untuk biusnya. Sakitnya itu di situ Hmm. sebetulnya. Tapi kalau misalnya habis itu pemasangannya sih biasanya itu nyerinya itu cuma di antara 2 sampai 3 gitu loh. Atau Biusnya malah nggak juga kerasa terkadang. cuma bius di lokal situ ya, kalau ada yang Iya, masih belum jadi tahu kayak jadi gitu. Hmm. disuntik. Misalnya kita memasang di Hmm. pipi sini, ya berarti kita suntik sepanjang sini. Nah, itu sakitnya itu pas di bius itu. Tapi kalau udah di bius sih pas dipasang sebetulnya hampir pasienku beberapa malah agak ketiduran pas dipasang itu. Oke. Tapi Mm-mm. bangun lagi kan habis tidur. Nah, kebetulan saya gampar suruh bayar soalnya. Enak aja dia tidur. Oke. Terus proses Mm-mm. pengerjaannya yang orang sering masih nggak kebayang. Butuh berapa lama sih meluangkan waktu untuk satu pekerjaan itu?
Tergantung ya dok ya. Jadi tergantung area yang akan dikerjakan, tingkat keparahan sama berapa banyak benang yang dipasang gitu loh. Nah contoh ambil aja ada seorang dokter namanya itu dokter Diki gitu loh. Kebetulan dia tuh udah jago Hmm. gitu pasang benang. Nah itu biasanya kalau misalnya masang 10 benang itu nggak sampai setengah jam selesai gitu loh. Tapi ada juga misalnya dokter X yang belum begitu jago ya mungkin bisa antara 1 sampai 2 jam. Jadi tergantung dari skillnya sebenarnya dan itu tadi tergantung area. Misalnya waktu itu saya ngerjain pasang benang untuk payudara itu memang agak lama ya, itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam karena saya harus ngepasin kan payudara kanan kiri, jangan sampai payudaranya jonjeng itu kan ya gimana Iya, gitu. protes nanti. Oke. Mm-mm. Setelah saya misalnya di benang, itu bisa langsung aktivitas nggak? Atau terganggu aktivitas sehari-hari setelah di benang? Terganggu pasti. Kenapa? Karena sejujurnya dipasang benang itu nyamannya itu selama biusnya itu masih ada. Tapi kan bius itu kita Hmm. tahu kan bius lokal itu kan paling bertahan cuma kayak 3 sampai 4 jam ya. Setelah biusnya hilang itu memang rasanya itu agak sedikit kurang nyaman gitu loh. Misalnya dipasang di area pipi, kita nggak bisa buka mulut yang terlalu lebar-lebar gitu. Soalnya buka mulut terlalu lebar juga terasa agak nyeri gitu. Terus habis itu memang ya muka kayak ketarik. Mungkin teman-teman yang pernah pasang behel ya, behel gigi. Dokter Reza masih pasang behel nggak sih sekarang? Enggak, udah copot. Udah copot. Nah, kalau misalnya pas lagi dikencengin kan giginya kan kayak kedorong gitu kan ya. Hmm, hmm. Nah, rasanya Ya, tuh kurang lebih seperti itu nggak nyamannya gitu loh. Jadi mengganggu aktivitasnya jelas mengganggu karena ada perasaan tidak nyaman pasca dilakukan tindakan gitu. sampai berapa lama? Sampai rasanya normal lagi. Paling lama kurang lebih antara 7 sampai 10 hari. Setelah itu sih sudah kerasa biasa. Dan selama 7 sampai 10 hari itu boleh banget kok kalau misalnya mau minum obat kayak apa paracetamol atau Boleh ibuprofen lah. atau obat pereda rasa nyeri itu nggak masalah sama sekali. Memang itu disarankan juga sih. Tapi kalau fungsi biasa kayak ngunyah, misalnya di benang pipinya, Mm-mm. ngomong, itu masih bisa kan ya? Fungsi-fungsi Kalau dasar kayak gitu. bisa ngomong. Cuma itu tadi kan kadang itu apa namanya agak susah. Misalnya kita mau buka mulut lebar gitu tuh agak susah. Jadi makan yang agak keras-keras gitu mungkin agak susah. Terus kita nggak bisa ketawa lebar itu juga nggak bisa. Selain itu kan juga biasanya agak bengkak dulu ya. Bengkaknya sih cepet kalau bengkak Oke. kurang lebih 2-3 harian tuh udah settle. Tapi ya itu tadi sih biasanya yang agak cukup mengganggu pasien adalah rasa kurang nyaman. Bukan nyeri loh ya, tapi agak kurang nyaman gitu. Karena ada aneh gitu loh rasanya di muka gitu. Oke, udah jelas ya. Terus Mm-mm. apa lagi ya yang biasanya kalau benang itu, nah misalnya saya mau dibenang, tapi Mm-mm. udah di dalam kulitnya masih ada fillernya nih, masih masih umur sebulan 2 bulan fillernya. Itu gimana? Mm-mm. Kombinasinya gimana kalau menurut dokter? Oke, jadi bisa iya, bisa tidak. Tergantung sebetulnya itu benangnya itu akan kita anchor atau kita jangkarkan di mana ya. Jadi misalnya kita melakukan filler di area pipi sebelah sini, terus kebetulan area tersebut juga akan kita pasang benang. Nah itu mungkin benang itu akan kesulitan untuk melabuhkan jangkarnya gitu loh di kulit. Kan Hmm. benang itu kan ada geriginya. Nah geriginya ini mungkin dia nggak bisa nancep dengan baik di apa namanya di area yang sudah ada fillernya karena kan ada agak licin ya sebenarnya ya. Makanya itu kalau saran saya misalnya pasien habis di filler mau di benang itu biasanya tunggu kurang lebih sekitar 3 bulanan. Jadi 3 bulan itu adalah waktu yang ideal di mana filler itu sebetulnya sudah mulai eh, apa ya nyatu lah sama si kulit kita gitu. Oke. Tapi Mm, mm, kalau mm, mm. misalnya belum pernah filler, belum pernah benang, mana yang Mhm. duluan? Dibenang dulu atau di filler dulu? Ya, itu tadi tergantung misalnya apa yang Tergantung ya. diinginin. Jadi misalnya memang dia karena pipinya cabi banget, dia udah diet, tapi ternyata tinggal sisa kulitnya aja yang tuh kan kayak kulitku kan bisa ditarik nih. Ini karena sebetulnya Hmm. kan ini di benang gitu loh. Jadi ketika aku tarik, nah ini karena kan dia kembali lagi karena benangnya itu cukup kuat gitu loh. Nah itu tergantung apa yang akan kita kerjain. Oke. Nah, Mm-mm. selama di kulit itu ada benang, pasien itu kan Mm-mm. biasanya kalau ke klinik kan udah punya paket macam-macam, punya paket Mm-mm. facial, punya paket kadang-kadang chemical peeling, punya paket Mm-mm. RF, punya paket Mm-mm. laser. Itu gimana? Mm-mm. Bisa nggak Nah, ditabrak itu? Jadi begini, kita berbicara dulu tentang facial. Pasien yang setelah dilakukan pasang benang tidak boleh
dilakukan facial itu kurang lebih untuk 1 sampai 2 bulan gitu loh. Sama halnya sebetulnya seperti filler ya, karena butuh waktu untuk menyatu dulu gitu loh, untuk menciptakan efeknya si benang itu. Karena harus dipahamin, benang itu pas hari pertama dipasang itu akan terlihat efeknya, tetapi biasanya nanti setelah 1 atau 2 minggu akan sedikit turun efeknya. Tapi nggak perlu khawatir karena efek maksimal benang itu tercapai setelah 2 sampai 3 bulan. Beda halnya sama filler. Kalau filler itu kan hari itu ya itu hasilnya seperti itu. Tapi kalau benang hasil maksimalnya itu adalah 2 sampai 3 bulan. Sehingga kalau misalnya di facial itu disarankan ditunggulah 2 bulanan, 1-2 bulanan. Kalau tindakan-tindakan yang berbasis energi seperti misalnya setrika wajah ya, RF itu kalau misalnya orang awam bilangnya setrika wajah atau laser, itu harus dihindari 4 minggu alias 1 bulan, termasuk sauna. Jadi kalau pada suka sauna, misalnya kayak dokter Yuda kan seneng banget tuh sauna. Nah habis dipasang benang nggak boleh sauna dulu gitu. Tapi kalau kita olahraga biasa, gym gitu bisa ya? Oh, gym juga nggak bisa dulu. Jadi kalau olahraga tidak disarankan olahraga untuk 7 hari awal. 7 hari ya, seminggu ya kurang lebih ya. Oke. Terus, nah jadi kalau misalnya suka nge-gym ya harus ditunggu dulu. Kalau suka nge-gym mesti seminggu ya minimal ya. Iya seminggu, karena itu tadi kan kalau kita nge-gym kan kita training ya, kita tuh kayak ngeden gitu loh, muka kita angkat beban gitu, itu mukanya sakit loh dipasang benang itu, jadi memang nggak bisa dan akan meningkatkan resiko bengkak gitu sebenarnya. Sambil jawabin ini ya pertanyaan-pertanyaan yang lewat di komen ya, mumpung masih kebaca nih. Untuk hidung ada kriteria nggak hidung seperti apa yang boleh atau nggak boleh dibenang? Oke, jadi untuk hidung itu sebetulnya hampir semua bentuk hidung itu bisa dibenang, tidak seperti halnya filler ya. Kalau filler kan ada yang bagus di benang, ada bagus di filler, ada yang nggak bagus di filler. Tapi kalau benang itu hampir semua hidung itu bisa dibenang, karena kan tujuan benang itu sebetulnya adalah menciptakan batang hidung yang lebih tinggi gitu loh. Jadi misalnya batang hidungnya memang ambles gitu kan, terus kita pengen bikin lining di sepanjang batang hidung itu bisa dengan menggunakan benang kayak gitu. Atau misalnya di area sini itu juga sebetulnya bisa, tetapi yang harus kita pahamin benang itu rigid, jadi dia tidak akan sedinamis filler gitu loh, makanya tetap biasanya harus dikombinasi antara benang hidung dan filler hidung, itu harus dikombinasi. Oke, jadi kebanyakan kalau mau hasilnya optimal memang kebanyakan mesti pintar-pintar kombinasinya itu berarti ya. Iya, jadi nggak bisa ya, intinya prinsipnya gini, jadi tidak ada satu tindakan pun yang merupakan paling bagusnya gitu loh. Sebetulnya enggak, apalagi dalam dunia estetik itu sebetulnya kita kan lebih ke arah mengkombinasikan berbagai macam modalitas ya, macam-macam tindakan itu agar hasilnya bagus. Prinsipnya sih gitu sih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi tadi, siapa yang udah lewat. Kalau naikin cuping hidung bisa nggak pakai benang? Cuping hidung kan biasanya malah dikecilin. Mungkin kalau memang dia pengen dibikin gede gitu ya bisa aja ditarik sebenarnya. Lo kan naikin cuping hidung kan berarti cuping hidung mau dibikin gede ya kan? Ya bisa-bisa aja kalau pakai benang ya, misalnya kita tarik ke sini dia akan jadi gede gitu loh. Tapi kalau misalnya mau di shape lebih ramping, sebetulnya cuping bisa aja dengan kita modifikasi tindakannya. Misalnya kita pasang benang di area-area tertentu, otomatis akan membuat hidung cuping itu lebih kelihatan tinggi gitu. Oke. Jawabannya sudah cukup mencerahkan mungkin ya. Tadi siapa yang tanya tadi sambil baca ini komennya. Banyak banget loh ini pertanyaannya ini. Ya, kayaknya lebih banyak yang komen tidak jelas. Pada banyak yang say hi ke Dokter Reza soalnya kan. Dokter Reza memukau, jadinya pada say hi. Oke, berarti kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah disinggung sedikit. Kalau soal biaya, semahal apa sih, Dok? Mau dibenang itu? Kalau soal biaya itu sebetulnya relatif sekali, tergantung benangnya. Jadi saya ambil aja range secara umum ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kita bilang tanam benang dulu. Tanam benang kan kita dengan menggunakan benang yang polosan ya. Kalau dengan menggunakan merek yang bagus, yang berkualitas, itu biasanya satu benang itu harganya antara sekitar 250 sampai 500 ribu per satu benang. Nah, tergantung panjangnya juga. Terus habis itu
Kalau misalnya benang bergerigi tapi yang cuma satu jarak seperti ini, jadi benangnya itu bukan kepala dua gitu, tapi kepala satu, itu biasanya antara ya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 juta. Nah, ada juga benang yang kepalanya double gitu loh, jadi kita istilahnya itu kepalanya itu punya dua gitu. Nah, kepalanya punya dua itu biasanya agak lebih mahal, biasanya antara sekitar 7 sampai 15 juta per benangnya. Oke, selain dari variasi harga karena Mm-mm. jenis benangnya, sebenarnya ada nggak sih Mm-mm. perbedaan jenis benangnya sama, cuma ada nggak sih perbedaan quality antar benang itu sampai dia bisa ngaruh ke hasil? Oh, jelas jelas ada gitu loh. Jadi Ada ya? jadi ya itu tadi ya, harga itu menentukan kualitas itu memang benar gitu loh. Hmm. Jadi banyak juga kan soalnya benang-benang yang tidak dibuat dengan bagus. Nah, itu salah satu efeknya mungkin bisa terjadi infeksi, alergi seperti tadi ada beberapa. Nah, karena tidak diproduksi dengan baik gitu. Oke, oke. Berarti ini pertanyaan berikutnya nih. Tadi perbedaan harga bisa karena dari benangnya sendiri. Terus Mm-mm. kadang orang juga tanya, dok, kadang-kadang kalau saya pergi ke klinik, eh, ke dokter spesialis kulit atau dermatologis kayak gitu, kenapa cenderung harganya itu kok lebih mahal ya? Padahal kayaknya benangnya sama-sama aja dibanding tempat lain. Jadi sebetulnya begini, kalau masalah uang itu adalah hal yang relatif sekali ya, Dokter Reza ya. Jadi jadi saya misalnya ada pasien datang ke saya nih, dokter kan misalnya pakai benang merek A gitu kan, merek A kalau di sana kok harganya sepasang itu misalnya 7 juta atau 8 juta, di dokter 10 juta. Ya saya bilang ya itu memang karena skill yang saya miliki, saya bisa memberikan guarantee gitu loh, saya bisa memberikan jaminan hasil kepada Anda gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau, ya silakan, saya tidak marah gitu loh. Kalau misalnya nggak ke saya juga gitu loh. Jadi itu tadi harga itu ya kayak gini lah. Lukisan itu kan sebetulnya suka-suka orang yang ngelukis yang ngejual harganya itu Hmm. berapa sebenarnya. Dan kalau orang yang udah seneng, dia akan dibeli dengan harga berapapun gitu loh. Harga itu bukan masalah. Kalau memang dia mencari adalah cinta dari gambarnya itu. Sama halnya kalau misalnya pasien memang udah cocok dia nggak mau coba-coba gitu kan, buat muka coba-coba ya kan. Nah itu dia bisa ya itu tadi kembali lagi relatif banget sebenarnya sih. Oke. Kita kan beli Mm-mm. beli 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 servis juga kan, harga itu kan menentukan di kualitas kualitas tangan juga kan, mau nggak Oh mau. iya, servis dokter Diki dijamin memuaskan kok. Tadi ada dokter Ricky Maharis tadi tanya, kalau sampai Uh-uh. terjadi kayak granuloma gitu sebenarnya seberapa sering menurut Ricky? Terus penanganannya kalau udah terlanjur kayak gitu diapain? Sering banget kalau terjadi granuloma itu biasanya karena jelas pemasangannya yang salah gitu loh. Jadi kalau Hmm. granuloma itu nggak mungkin karena yang lain gitu loh, karena pemasangannya biasanya terlalu dangkal, tidak pada tempat yang tepat, itu biasa terjadi granuloma. Yang bisa kita lakukan ya sebetulnya banyak hal, bisa dari mungkin kita suntik atau misalnya kita lakukan pembedahan, atau misalnya kalau belum mau ya paling kita lakukan yang simpel yang berbasis energi. Tetapi kalau sudah terjadi granuloma memang agak susah untuk dihilangkan karena tubuh itu butuh waktu untuk ngilangin secara natural gitu. Pertanyaan juga nih dari Mm-mm. siapa sih ini? Jessica Anissa. Benangnya Mm-mm. keluar dari lubang. Benangnya keluar dari Lubang lubang hidung. hidung. Kira-kira Dari kenapa ya tuh? mungkin dari sini ya. Mungkin bayanganku gini, jadi mungkin dia habis dipasang benang di sini terus dia keluar. Nah itu biasanya kenapa? Satu mungkin teknik pemasangan yang tidak benar gitu loh. Jadi teknik pemasangannya salah sehingga benangnya dia keluar karena terjadi infeksi. Jadi lukanya tuh nggak nutup gitu loh. Luka nggak nutup kan benangnya bisa ngedorong keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia tidak mengikuti saran dokter. Jadi misalnya dia keburu-buru, dia pengen olahraga, pengen apa gitu segala macam, sehingga itu tadi terjadi tekanan di dalam area yang dipasang benang, itu bisa keluar. Jadi bisa dari dua ya, teknik pengerjaannya atau pasca tindakan pasien itu di rumah seperti apa gitu. Berarti pos pos prosedurnya itu juga 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 penting banget ya untuk dikasih tahu ke semua Ya, pasien kan. Oke, ini pertanyaan nih. Ini sekarang pertanyaannya mungkin agak-agak sensitif sedikit ya. Orang-orang kadang juga sering tanya, dok sebenarnya
pergi tanam benang di dokter spesialis kulit yang benar-benar punya gelar SPKK atau SPDV, itu beda nggak sih sama ya kalau saya pergi tanam benang sama yang non dokter spesialis kulit? Kalau saya bilang sebetulnya beda atau tidaknya itu tadi lagi kembali ke kualitas dari si dokter ini gitu loh. Jadi training apa yang sudah dia ambil, pengalaman dia selama berapa tahun dia sudah mengerjakan, itu sebetulnya akan sangat mempengaruhi dari skill-nya dia. Karena skill ya, kita bilang seperti orang misalnya saya spesialis tapi saya nggak pernah masang benang, ya otomatis saya nggak bakal bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya saya makin sering melakukannya, otomatis saya bisa. Nah itu dia, jadi memang skill training yang sudah dia dapatkan itu berapa tahun, terus kemampuan pemahaman anatominya. Cuma memang kalau SPKK mungkin mereka paham anatominya secara dalam ya, karena kan pas kuliah kan kita kan diajarin anatomi. Cuma ya itu tadi, kalau masalah skill itu sangat-sangat relatif banget sih, Dokter Reza. Tergantung orangnya ya. Tapi tetap kan bahwa buat edukasi juga nih yang nonton, bahwa prosedur tanam benang itu hanya boleh dilakukan oleh dokter yang kompeten kan. Selain dokter kan berarti kan nggak boleh kan sebenarnya. Karena kita kan tahu kan zaman sekarang kan misalnya tukang zaman Instagram kan saya bahas tuh sama si Dokter Mita itu. Jadi kita bahas tuh sampai aku sama Dokter Mita itu dijulitin DM-nya di ribuan itu dari berbagai perawat, bidan maupun tukang salon yang masang benang itu hanya tuh bidan si Dokter kecantikan. Mita. Iya. Bidan estetik, perawat estetik gitu. Tuh dia dia balas tuh langsung tuh, jangan asal pilih untuk tindakan medis. Galak lah. Dokter Mita itu memang ibu tiri. Dokter Mita lah, siapa lagi yang ada centang birunya verified. Oh iya. Sebuah kehormatan buat kami bisa dikomen oleh akun tercentang ya. Selebgram 297.000 follower, gila nggak sih? Nggak kaleng-kaleng. Terima kasih Dokter Mita. Tapi Dokter Mita mohon tolong jangan jualan di sini ya, walaupun pasti laku. Oke, berarti itu ya bedanya antara orang yang memang ibaratnya punya SIM-nya lah, punya license-nya untuk melakukan itu dengan orang yang nggak punya. Ini ada pertanyaan nih dia ngambek nih. Pos pemasangan benang perawatannya ribet nggak ya? Ya nggak ribet kalau misalnya kamunya mau nggak ribet gitu loh. Kalau misalnya kamu memang suka nge-gym banget, terus kamu memaksakan untuk nge-gym ya jadi ribet gitu loh. Asal kamu habis pasang benang diem-diem aja di rumah gitu. Maksudnya boleh pergi tapi nggak yang cewawaan, nggak yang teriak-teriak gitu, sebenarnya nggak ribet. Jadi ribet atau nggak pasca pemasangan benang itu tergantung pasiennya. Kalau memang pasiennya hobinya nyanyinya itu nyanyi yang sampai teriak mulutnya bukanya lebar seriosa banget, gitu kan. Iya itu ya akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya dia hidupnya lempeng-lempeng aja, ya bisa dikasih tahu sama dokternya sih, sebetulnya nggak ribet sama sekali. Tuh, jadi itu ya, tadi siapa yang tanya itu. Saya ulangin lagi, jadi perawatan, jadi keberhasilan dari tanam benang itu udah dimulai dari persiapan, selama prosedurnya dipengaruhi oleh dokternya, kualitas benangnya juga, dan setelah prosedurnya juga nggak kalah penting, agar hasilnya tuh bisa jadi beneran seperti itu. Spektakuler, iya. Itu ya. Nah, sekarang, bentar, cek durasi dulu. Udah lumayan loh, udah hampir habis durasinya. Oh iya, 10 menitan lagi lah ya. Oh iya. Sudah 48 menit, oke. Nah, sekarang setelah tadi kita bahas macam-macam mulai dari benangnya sampai harganya. Nah, sekarang misalnya pasien nih, saya udah dengerin penjelasan dari Dokter Diki, terus saya merasa kayak tertarik, pengen tanam benang, atau paling nggak pengen konsultasi dulu. Gimana caranya? Misalnya saya tuh cari atau dapat informasi yang benar, yang akurat, misalnya di dekat tempat saya, di kota saya, itu dokter mana sih yang sebenarnya melakukan, atau dia benar-benar kompeten untuk fat lift, atau kliniknya itu yang mana, biar gak kebelasuk gitu, itu gimana caranya menurut dokter? Kalau di Jogja ke saya aja, jualan ya. Nah, kalau ke Jogja, ya. Misalnya kalau di Papua kalau gitu. Di tempat lain, misalnya nih teman-teman mau tanya dulu nih ke SPKK tentang tindakan benang itu sebetulnya efeknya gimana sih? Misalnya kurang jelas ya, kita ngobrol seperti ini. Nah, itu bisa buka situs www.perdoski.id ya? ID ya? Kayaknya ID ya. ID.
ID, tolong dong teman-teman yang pada nonton yang dari tadi julid, situsnya Perdoski apa ya? www.perdoski.id Dokter ya Mita benar. tolong followernya yang Nah banyak itu udah tahu nggak? dijawab tuh www.perdoski.id. Jadi nanti di situ bisa find derms atau mencari SPKK. Nah itu nanti bisa ngobrol-ngobrol dulu. Jadi nanti misalnya ternyata SPKK-nya itu tidak bisa melakukan benang, nanti biasanya dia akan merujuk ke temannya yang memang sudah dia tahu ahli atau jago gitu. Ujung-ujungnya ke dokter Diki semua akhirnya ya biasanya. Nggak apa-apa. Waiting list saya biasanya memang sampai 6 bulan sih kalau pasang benang. Agak lama. Nah, itu. Langsung daftar, jangan kelamaan. Jangan kelamaan, mari silakan. Oke, gitu. Ini pertanyaan terakhir kita sebelum kita tutup nih acara kita pada malam hari ini. Pesan-pesan terakhir nih dari Dokter Diki buat calon pasien yang aku pikir pesan-pesan terakhir apa gitu. Itu kata-kata terakhir, bukan pesan terakhir. Jadi untuk mereka yang di benaknya udah mulai kepikiran untuk benang nih, pesan-pesannya apa aja nih sebelum mereka akhirnya mencoba? Oke, jadi yang paling pertama adalah mantepin niat dulu. Jadi sebetulnya apa sih permasalahan yang teman-teman punya gitu sampai pengen dilakukan pasang benang. Dan setelah punya niatan, yang kedua adalah konsultasikan ke dokter yang memang tepat gitu loh. Jangan konsultasiin tiba-tiba ke orang salon atau orang-orang yang bukan dokter dan tidak kompeten sama sekali. Nah, itu pertama ya, niatnya sudah tepat, habis itu juga konsulnya ketepat. Yang ketiga adalah patuhi segala anjuran dokter pasca dilakukan tindakan, karena seringnya yaitu tadi, komplikasi terjadi selain karena pengerjaannya kurang bagus, itu juga setelahnya itu sangat berpengaruh, begitu. Berarti itu ya. Dan siapkan uang. Oh iya, itu. Baru mau ngomong siapkan uangnya. Tidak ada yang gratis penting ya loh pokoknya. Itu. Tidak ada yang gratis. Melihat senyum saya saja berbayar. Oke, itu tadi ya. Kita udah bahas semuanya nih. Sambil cek pertanyaan, kayaknya udah deh. Kayaknya udah ya. Kayaknya udah sih. Tuh, Dokter Mita, duit jangan lupa. Dokter Mita kok sekarang jadi mata duitan, Dok? Sejak followernya banyak ya, mulai memikirkan harta. Ya nggak apa-apa sih. Mahal loh endorse Dokter Mita. Kemarin aku endorse dia, sampai mau bangkrut aku tabungan. Gila. Itu dia tuh. Udah harga teman padahal ya. Harga teman, dia mah sekarang harganya harga follower. Oh iya, betul juga. Kita ya tinggal sisa-sisa dikit, kita julid-julid aja. Kan tadi udah jelas nih semuanya. Dokter Reza mau salam-salam buat siapa? Soalnya dari tadi banyak loh yang ngomongin tentang Dokter Reza loh. Nggak ada. Banyak loh Dokter Reza tuh. Tuh kan pecintanya. Jadi teman-teman Dokter Reza ini dulu salah satu dokter yang pas zaman S1 itu paling gaul. Bukan paling gaul sih. Paling pendiam tapi digauli. Kok digauli? Apa ya? Diminati gitu loh. Digauli. Jelek banget ya bahasa gue ya. Gitu. Jadi ini masih Dokter Reza masih single. Oh masih single. Tapi nggak tahu ready to mingle. Tapi sudah di-tag sama Dokter Yuda. Mana nih? Dokter Yuda udah pergi deh kayaknya dia. Udah pergi ya. Ya. Udah pergi. Banyak ini gabung. Udah nggak ada. Baguslah, semakin panjang nanti kalau masih ada Dokter Yuda di sini. Nanti semua bisa ini nanti di save kok di id.derm sama di akunmu, jangan lupa lo kamu save lo Za. Kan aku nggak bisa nge-save kan? Ya. Kamu save. Udah ngerti kan tadi caranya? Insyaallah. Jadi nanti buat yang ketinggalan bisa di rewatch lagi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di komen-komen aja di situ. Nanti Dokter Diki yang akan menjawab segala pertanyaannya. Kayak gitu ya. Lu hostnya. Itu mah host. Gabut ya. Oke. Oh ya, minggu depan gue hostnya. Oke. Kayaknya udah mau habis nih. Oke. Jadi terima kasih buat yang udah stay tune dari tadi ya. Udah berapa ribu nih yang nonton. Terima kasih sekali kepada Dokter Diki atas waktunya, atas semua ilmu-ilmunya. Jangan lelah untuk berbagi ilmu kepada junior-juniornya dan kepada orang-orang nanti habis awam corona ini. Pada belajar benang ya. Nah, itu dia. Silakan daftar juga untuk trainingnya, karena ngantrinya cukup panjang juga. Saya sudah mengalami ngantrinya. Kayak gitu. Ya mohon maaf gitu ya. Oke, thank you semuanya. Oke, gitu ya. Jaga kesehatan ya. Thank you. Oke, bye-bye.